Oke, baik Bapak Ibu, saya akan membagikan tutorial untuk pembuatan soal online melalui Google Form. Jadi pertama-tama kita buka dulu Google Form. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu yang sudah punya Android sudah mempunyai akun Google. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk mendaftar akun Google Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa membuat Google Form. Oke, sebelumnya saya ubah dulu jaringan saya ke 4G biar lebih lancar. Oke, kita lanjut tadi ke form Google. Jadi kita masuk ke Google Form atau sign. Nah, di sini sudah muncul untuk lembar pembuatan soalnya. Jadi yang pertama-tama kita buat judul dari soalnya yang kita buat. Misalnya di sini saya membuat ulangan harian untuk siswa kelas 4A. Jadi di judul Bapak Ibu bisa kreasikan, mungkin bisa menambahkan nama sekolah atau petunjuk-petunjuk yang lain. Bisa juga kita buat seperti kop suratnya. Kemudian di deskripsi formulir saya di sini mencantumkan untuk perintah dari soal ini. Misalnya saya tulis di sini, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar misalnya. Kemudian nanti di set pertama, pertanyaan pertama, di sini saya menuliskan nama siswa. Jadi nanti di jawaban situ akan anak-anak buat nanti di situ untuk nama mereka di pertanyaan yang pertama. Jadi Bapak Ibu, jika nama anak-anak sudah ada atau kita sediakan, kita juga bisa membuat opsinya itu jangan isian tapi dengan pilihan. Misalnya nama anak-anak sudah dimasukkan semuanya, jadi mereka nanti tinggal pilih. Atau kalau di sini saya menggunakan nama siswa itu ditulis dengan jawaban singkat. Kemudian saya klik wajib diisi. Jadi anak-anak sebelum menjawab soal dia harus mengisi namanya terlebih dahulu untuk mempermudah kita nanti mengkoreksinya. Oke, kalau seandainya ingin menambahkan deskripsi di nama siswa bisa juga kita tambahkan, tapi untuk saat ini saya menonaktifkan deskripsi di lembar nama siswa. Kemudian masuk ke pertanyaan pertama. Misalnya Bapak Ibu mungkin bisa menyesuaikan temanya. Di sini saya mengambil contoh materinya yaitu tentang pemerintahan. Nah, jadi saya di sini membuat soal misalnya siapa nama presiden Indonesia yang pertama. Nah, jadi ini bentuknya pilihan ganda. Bapak Ibu juga bisa untuk jawabannya bisa dengan opsi isian, checklist atau jawaban singkat. Di sini saya menggunakan pilihan ganda. Mungkin untuk yang isian atau checklist nanti di video berikutnya akan kita bagikan. Oke, di sini untuk soalnya, untuk jawaban saya memberikan 4 opsi jawaban. Kalau biasanya kita ulangan di situ ada A, B, C, D. Nah, ini kita memberikan 4 opsi jawaban. Kemudian untuk mempermudah Bapak Ibu untuk formatnya, jika nomor 2-nya sama, jadi Bapak Ibu bisa langsung nanti mengklik tanda kertas yang ada 2 atau double tanda kertas. Itu
biasanya kalau di komputer itu namanya copy. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengcopy paste teksnya, jadi tinggal copy paste untuk formatnya. Oke, ini saya masuk ke soal yang kedua, misalnya tentang alat transportasi. Oke, alat transportasi yang ramah lingkungan dan bisa digunakan secara bersama-sama. Jadi di sini anak-anak nanti bisa menjawabnya dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Oke, mungkin ini karena sama, mungkin nanti bisa saya percepat Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita masih sambil mengetik. Oke, nah tadi yang saya sebutkan kertas, ada yang double kertas itu yang di samping sebelah kiri tong sampah itu adalah untuk mengcopy lembar pertanyaan dan jawaban. Nah, jadi bisa kita klik, jadi nanti akan tercopy pertanyaan yang sebelumnya yang telah kita buat. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya kita tinggal merubah teks, merubahnya ke pertanyaan yang berikutnya. Kalau seandainya salah, jadi kita bisa gunakan tong sampah untuk menghapusnya tadi. Kemudian itu ada di samping sebelah kanan lagi, itu wajib diisi. Nah, itu biasanya kita harus centang. Kalau tidak kita geser, kalau dia tidak berubah menjadi warna ungu, nah jadi dia itu anak-anak bisa melewatkannya atau tidak menjawabnya. Tapi kalau seandainya kita aktifkan warna ungunya, kita geser ke kanan, jadi anak-anak wajib mengisinya. Begitu. Oke, pertanyaan berikutnya saya bikin sama pilihan ganda. Oke, ini kita ubah pilihannya. Jadi Bapak Ibu perlu kami ingatkan, nanti mungkin video ini hanya sampai di pembuatan soal. Untuk aplikasinya ke murid serta hasil dari soal-soal ini nanti akan kami bahas di video berikutnya, karena durasinya ini sudah lumayan panjang. Oke, sementara kita selesaikan dulu pertanyaan ini. Jadi sebenarnya sama, jadi mungkin kita agak pelan-pelan. Seandainya kalau ada yang kurang jelas, perlu bimbingan atau perlu pertanyaan, nanti Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar. Jadi pada kesempatan ini saya membuat sebanyak 6 pertanyaan. Mengapa saya buat 6 pertanyaannya? Di sini nanti dalam poinnya, jadi satu soal ada yang 20 poin, kemudian mungkin soal yang mungkin Bapak Ibu anggap lebih mudah, nanti poinnya bisa lebih rendah. Misalnya nanti ada 2 soal yang saya akan buat poinnya, satu soal itu 10, sedangkan bobot soal yang kita rasa tinggi atau lebih susah, nilainya atau poinnya bisa lebih tinggi, misalnya 20 poin. Jadi nanti pada hasil ulangan online ini Bapak Ibu bisa menganalisis jawaban siswa. Selain itu nilai-nilai siswa perolehannya juga nanti mereka bisa melihatnya setelah mengklik kirim atau setelah menyelesaikan semua soal-soal. Jadi nanti Bapak Ibu hanya tinggal membuka di rekap pengiriman. Di
situ sudah tertera nilai perolehan siswa, kemudian analisis soal, dan Bapak Ibu bisa langsung mengekspornya atau membuat rekapnya di file Excel. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut misalnya sinyalnya putus karena pembuatan soal ini online. Jadi ketika Bapak Ibu robah di lembar ini, maka dia akan otomatis tersimpan. Jadi tempat penyimpanannya itu Bapak Ibu dia dimasuk ke drive penyimpanan Google atau Google Drive. Oke. Oke, kita cek dulu. Bapak Ibu, ini kita kalau ingin melihat kita tinggal klik pratinjau. Inilah nanti tampilan yang akan dilihat oleh siswa. Jadi sebelum mengirim kita bisa pratinjau dulu atau melihat lembar kerja yang telah kita buat. Kemudian jika ingin kembali ke lembar editan, maka kita tinggal mengklik tanda pulpen yang ada di pojok bawah sebelah kanan. Oke. Kemudian setelan, ini Bapak Ibu kita seandainya kalau ingin membatasi satu tanggapan, jadi anak-anak hanya sekali mengisi, jadi kita centang batasi ke satu tanggapan. Kemudian lihat diagram ringkasan itu untuk melihat siapa-siapa yang sudah mengirim dan jawaban yang banyak ditampilkan. Kemudian ada di sini presentasi tampilan status progres. Kemudian acak untuk pertanyaan ini adalah untuk mengacak setiap pertanyaan, jadi nanti beda siswa, beda nanti susunan pertanyaannya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dengan soalnya diacak, karena nanti direkap Bapak Ibu nilai siswa itu akan tersusun sendiri secara otomatis sesuai dengan format awal yang Bapak Ibu buat. Kemudian di presentasi ini kita bisa mengirim pesan konfirmasi, misalnya setelah anak-anak menyelesaikan ulangannya. Jadi di sini nanti akan tampil misalnya terima kasih karena telah menyelesaikan ulangan hariannya, belajar yang giat dan tetap di rumah. Kemudian kuis, sini saya klik kuis, kemudian rilis nilai ini Bapak Ibu nanti setelah anak-anak mengerjakan soal nanti akan muncul nilainya jika anak-anak ingin melihat nilainya nanti. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak tidak bisa merubah nilainya setelah ia mengirim lembar jawaban atau menyelesaikan pekerjaannya. Jadi dia tidak bisa merubahnya, jadi cuma sekali kerjakan. Oke, ini kami menetapkan poin untuk tiap soal, kemudian menentukan kunci jawaban. Untuk menentukan kunci jawaban di sini nanti ada lembar di bawah yang ada checklist, pilih jawaban yang benar dan langsung kita tentukan poinnya. Jika tercentang hijau artinya itu adalah jawaban yang benar atau kunci jawaban. Jadi kita sekarang menentukan kunci jawaban dari soal-soal tersebut. Misalnya ini soal yang mudah, ibu kota negara Indonesia misalnya kan adalah Jakarta. Jadi itu kami kira mudah, maka poinnya nanti akan kami tetapkan 10. Jadi untuk nilainya total 100 nanti kita bisa memperkirakan berapa banyak soal yang kita berikan, kemudian kita jumlahkan nanti poinnya. Kemudian ini misalnya kepala pemerintahan di tingkat provinsi dipimpin oleh misalnya kan itu mudah bagi mungkin anak-anak untuk menjawabnya, nanti poinnya mungkin lebih sedikit, bobotnya lebih mudah.
Jadi walaupun soalnya ini ada 6 soal, jadi total nilainya adalah 100. Semua pertanyaan sudah kita beri jawaban, kunci jawaban. Sekarang ini adalah menentukan tema, warna tema dari tampilan soal yang kita berikan. Ini hanya untuk bingkai atau di samping dari soal yang kita buat. Misalnya kami mengambil tema kantor dan sekolah. Itu mungkin bisa kita ambil tema yang buku-buku, kemudian kita klik sisipkan. Oke, kemudian kita klik terapkan. Ini adalah jenis font. Kita ambil gaya font yang menarik, misalnya gaya lucu. Oke, begini tampilannya. Oke, kalau sudah selesai, maka kita membuat tautannya atau linknya. Untuk membuat link, jadi bisa kita gunakan tombol tombol kirim atau tanda segitiga. Kemudian ini adalah pesan ketika siswa mengerjakan. Jadi misalnya mohon mengikuti ulangan harian dengan jujur misalnya. Dengan jujur dan berdoa sebelum mengerjakan soal. Oke. Setelah ini kita klik enter. Ini adalah linknya, link yang untuk kita bagikan ke siswa. Kita perpendek saja, kemudian kita salin. Bapak Ibu, kami menggunakan aplikasi lain atau situs web lain untuk memperpendek linknya. Misalnya kita buka browser dulu, kita buka browser lain. Ya, biasanya kita bisa menggunakan Bitly atau Shortlink. Kita gunakan yang short link. Di short link tadi sebelumnya kita harus mengcopy dulu link yang ingin kita perpendek. Oke, kemudian di short link kita tinggal paste link yang sudah kita copy tadi. Kita paste di sini, kemudian diperpendek short. Kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal tekan copy. Kemudian link siap untuk dikirim, mungkin bisa via WhatsApp atau via Facebook. Ini saya mencoba mengirim, misalnya saya kirim ke teman-teman guru, grup guru. Oke, misalnya di sini ya. Oke, guru Darmek misalnya kan. Misalnya kita bisa kirim ini ke grup kelas kita, kelas online. Seperti ini, nanti siswa cuma mengklik
dari link yang telah kita buat. Mungkin sementara itu saja dari kami. Kelanjutannya nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk bagaimana tanggapan siswa atau rekap nilainya. Oke, sekian dulu.